membaca skenarionya sih lumayan excited karena bisa pastinya jajaran cast-nya siapa, excited lah untuk bekerja sama pastinya. Pas baca skenarionya kayak kata Bang juga tadi, udah bukan berat hati lagi, udah makan hati. Karena ngelihat adegannya, terus kata-katanya dan resikonya, kalau soal dibenci sih enggak, lebih ke ngejalanin peran itu sendiri sih. Dan ngejalanin syuting itu menurut aku udah tahu bakal berat hati, udah bakal berat banget dan emang benar bahkan lebih berat lagi pas selesai ya. Dan ngelupain soal itu, dan sekarang masih ingat kejadiannya itu sih yang ini. Tapi thank you Pak Anggi, Pak Bonti, ngobrol banyak berarti sama Mas Anggi sama Mas Bonti ya, untuk karakter ini. dikasih referensi juga banyak, dan dari referensi itu juga sangat membantu masuk ke dalam karakter Mario Dennis. Yes. Dennis. Boleh tepuk tangan dong untuk sebagai Dennis di sini. Nah, cast lainnya kita karena ini masih teaser trailer, kita akan lebih ngobrol banyak lagi nanti pada saat official trailer dan juga special screening nanti. Kita pengen minta dari masing-masing cast lainnya 3 pesan yang pengen disampaikan untuk teman-teman media saat nanti menyaksikan secara langsung. Boleh ya? Dari Anissa dulu, boleh kita tiga hal apa sih kalau dari kamu makna untuk kamu dari film ini? Bisa kaget ya langsung di apa 3 pesan yang pengen kamu sampaikan untuk calon penonton nanti dari film ini? Iya. 3 pesan: stop bullying, terus stop menyakiti hati orang lain, dan stop kekerasan. Yes, terima kasih. Mas Oli, silakan dong, boleh 3 hal, boleh pinjam Anissa, silakan. Ya, izin menyampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang support saya, Mas Anggi, Mas Bonti, keluarga besar Anggi Ubara. Ini pertama kalinya saya bergabung di film beliau, dan izin saya menceritakan di 2025 ini ada 7 tawaran film yang lebar. Wow. Yang ditawarkan ke saya dan saya pilih cuma ini doang, 1. Karena ceritanya baik, bukan apa-apa, mohon maaf. Karena ada amanah dari film-film saya sebelumnya kan. Saya selama ini juga berdakwah, jadi memang harus selektif mengambil film. Karena saya aktor berdakwah juga, jadi Mas Anggi nawarin saya, ceritanya baik, mengingatkan orang kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan. Akhirnya ya saya mau. Jadi waktu itu ketemu Mas Anggi, saya bilang, Mas ada 6 tawaran film lebar, ini satu-satu yang saya terima karena sebelumnya ceritanya nggak cocok. Ada yang sampai di lokasi syuting saya dikirim skenarionya khusus saya, scene saya doang. Ternyata nyampe lokasi syuting saya lihat bahaya juga nih untuk image saya dan lain. Akhirnya saya pulang, mohon maaf, ngomong ke sutradaranya, saya pulang. Dan setelah dari film ini syuting juga ada 1 film lagi tawaran, tapi karena nggak cocok ya saya tolak. Jadi 7 film itu 1 film ini yang saya ambil. Dan karena pesannya luar biasa. Karena pesannya luar biasa dan memang harus kita tonton ya. Kita semuanya yang ada di sini insya Allah anti perundungan, anti bullying. Ya. Dan karena saya juga aktivis yang sering ngisi materi di sekolah-sekolah, ada hubungannya dengan pelajar, siswa-siswi, dan kita benar-benar menentang keras tentang bullying atau perundungan. Siap, terima kasih Bang Solidi saya. Hana, silakan, boleh dari Hana 3 hal penting yang ingin kamu sampaikan, pesan buat teman-teman. Apa sih, silakan. Ana makan 9. Iya. 3 kali 3. Halo? 9. Kalau 9 kebanyakan dan kelamaan. Iya. Selamat malam, aku Hana Saraswati, dan dari aku 3. Masih sore. Benar. Iya, selamat siang semuanya, aku Hana Saraswati, dan 3 pesan dari aku. Nomor 1, harus dibantu sebarkan kalau film Ozora akan tayang tanggal 4 Desember, itu paling penting. Setelah itu kita dari aku stop bullying dan saatnya rakyat berkuasa. Yes, terima kasih. Sinyo, silakan Nyo, duluan Sinyo. 3 hal apa Nyo kalau dari kamu Nyo? Udah disebutin semua masih ya. Masih banyak Nyo, silakan Nyo. Sama kayak yang sebelumnya ya. Stop bullying, stop kekerasan, dan tegakkan keadilan. Yes, terima kasih. Arsyad, silakan. Terakhir jadi beban ya. Terakhir ya. Iya. Aku cuma mau bilang stop menormalisasi bullying dimanapun dan bagaimanapun keadaannya.
Oke, itu dia. Tepuk tangan untuk jajaran cast dan filmmaker. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media dan juga ada teman-teman komunitas yang hadir di sini. Silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Silakan teman-teman komunitas tadi ada yang ingin ya, silakan boleh bentar. Boleh, punten, Mas Abda. Silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Sarah dari Komunitas Teater Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya penasaran tadi lanjutan dari Mas Ciko ngomong soal tato. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya proses pembuatan tatonya gimana, karena saya lihat sama persis ya dengan Pak Jonathan ya. Nanti dilanjutkan lagi ceritanya, Mas penasaran nih. Kalau yang kedua saya mau tanya sama Mas Anggi dan Mas Bonti. Seperti yang dari tadi dibahas itu, ini pinggir jurang banget kan gitu, dan ini di film ini dinilai berani banget karena berdasarkan peristiwa nyata. Bagaimana tanggapannya? Terus kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka yang seringkali diam atas ketidakadilan? Dan yang terakhir untuk Pak Jonathan, makna buat keluarga Bapak sendiri film ini itu gimana? Terima kasih. Siap, terima kasih. Kita langsung menjawab dulu ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Ciko dulu silakan. Tato nih pembuatannya gimana? Ya terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Prosesnya lumayan cukup panjang nih, karena beberapa kali kita coba yang mana yang paling cocok dan yang mana yang terlihat seperti tato asli. Dan kebetulan Cimel ya, kebetulan Cimel ini makeup artist kami yang di judul ini benar-benar detail banget. Jadi ada tato artis beneran yang di-hire untuk ngedesain si tato itu tersebut. Jadi ini tato yang benar-benar bikinnya itu menyerupai aslinya ya. Lumayan lama lagi bikinnya, lumayan lama. Jadi kayak aku tuh datang harus kayak 1,5 jam sebelum, bahkan 2 jam sebelumnya untuk pasang tato, karena sampai di leher, di tangan. Belum, kalau bisa sampai besok. Benar. Jadi kalau itu soalnya itu awal-awal tuh, awal-awal pertama kali nyobain si tato itu kan aku nggak hapus, pengen tahu si tato itu tahan berapa lama sih ya, karena keringat atau gimana itu jangan nggak boleh dihapus, jadi kita harus foto berapa lama tato bertahan. Itu bangun tidur saya kaget, ada tato yang benar-benar kayak asli banget sih. Oke, siap. Jadi kayaknya sih kurang lebih persiapan dari setiap 2 jam sendiri itu ya, Bang Ciko, untuk menyiapkan itu ya. Siap. Terima kasih untuk penjelasannya. Mas Anggi, Mas Bonti, silakan boleh dijawab pertanyaan berikutnya tadi. Pinggir jurang itu ya? Iya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya pinggir jurangnya kenapa ya? Maksudnya apa karena terlalu banyak oknum di luar gitu yang mengancam kan gitu kan? Ya kalau misalnya ini kan sebuah kebenaran, harusnya kita nggak boleh takut dong untuk speak up. Yes. Harusnya, kata Menteri Keuangan, pajak itu kayak zakat. Jadi kalau bayar zakat cukup kayaknya ya. Ya maksudnya itu gara-gara kasus ini juga akhirnya saya jadi ada trust issue kan sama apa yang mau bayar pajak gitu, pajak gue dipakai buat hal-hal kayak begitu gitu kan. Jadi ini ya sebuah perawatan sih buat saya terhadap ketidakbenaran lah yang terjadi di sekeliling kita gitu kan. Dan yang pertama sih pasti kita berangkat, kalau saya ya, karena saya kan Libra ya. Nih, penting nih, nah. Terus dulu dong. Sama nih tim Libra. Jadi terlalu banyak Libra di grup ini, jadi kita harus mengusung keadilan kan. Justice kan Libra. Yes. Harus imbang gitu. Nah, itu yang mengacu saya untuk ketidakadilan itu yang akhirnya mengacu saya untuk membuat film-film yang seperti ini gitu kan. Kalau soal pinggir jurangnya dari tahun 2015 ya. 2015 itu film pertama saya yang mendapat ancaman, itu film 2015 gitu. Akhirnya sampai diancam-ancam mau dibunuh apa segala macam udah dari film itu gitu kan. Udah diikutin dari mobil sih udah beberapa kali lah gitu kan. Bahkan film yang tahun lalu pun
lumayan. Rumah saya tuh 2 minggu tuh ada orang asing aja banyak di Sukarawiri gitu kan, banyak di, dan bahkan ada yang ngaku juga, iya nih disuruh nih, ya itu mantau doang santai aja gitu ya, yang udah normal banget Ben gitu keluar, ya gitu ya. Jadi bikin curangnya karena kita takut terhadap ya itu oknum tadi kan yang nggak benar gitu kan. Ya gue sih berharap ya kita kalau selama kita merasa diri kita benar ya ngapain takut gitu kan. Yes. Toh itu lagi judul dari film ini kan Ozora. Ozora itu artinya adalah kekuatan Tuhan. Jadi itu yang pengen gue bawa di sini sebagai simbol. Ozora di sini bukan hanya lagi soal David. Ini sebagai Ozora ini sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Jangan takut karena ya kekuatan Tuhan itu selalu bersama kita. Mas Anggi, mana tepuk tangan untuk Mas Anggi. Mas Bonti mau menambahkan mungkin Mas Bonti dari rasa Mas Anggi? Soal pinggir jurang itu ya. Ya. Gue terus terang masih nggak ngerti pinggir jurang tuh apa di. Karena lu udah di dalam jurang. Karena gue itu film yang bikin gue lah pengen kayak gitu. Ketika kita doing something for others gitu. Jadi kalau ketika kita bikin untuk apa market doang, fun doang, ya itu kerja namanya kalau gue ya. Tapi kalau ketika kita bikin something emang movement aja bawaannya gitu kalau di gue. Kalau misalnya ngomongin pinggir jurang adalah takut nggak aku aja kali. Maksudnya pinggir jurang kalau misalnya nggak terima sama orang bilangnya produser tuh bukan jurang kita ya. Jurangnya produser. Oke, Mas Bonti terima kasih untuk penjelasannya. Bang Jo boleh